segera kita mulaikan. Oleh karena itu marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah saat ini kita masuk ke hadirat Tuhan. Dengan korban pujian, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, tema kita pada minggu ini adalah bersukacita atas keberhasilan orang lain. Ibadah kita Firman Tuhan saat ini akan dilayani oleh Pendeta Rivo Panambunan. Sebentar lagi kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk doa pengakuan dosa kita. Bagi Dia segala pujian. Bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini kita akan berdoa untuk pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat masing-masing untuk
Berdoa mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu, seringkali kami lebih mengikuti hawa nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri dan bukan jalan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu turun atas kami ya Bapa. Kiranya dengan kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita meresponi doa pengakuan dosa kita dengan menaikkan satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap ragaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan membaca berita bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 29. Mazmur 37 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan ayat yang ke-21, jemaat sekalian ayat 22. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-29. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan berpalikan, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 29, mari kita membacanya bersama-sama. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Demikianlah bacaan bertanggapan kita. Saat ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rivo Panambunan. Namun sebelumnya marilah kita mengantar firman Tuhan kita dengan menaikkan satu pujian, Tuhan aku rindu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah kami yang hidup, Allah atas bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang begitu baik, yang begitu indah di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu ini. Membukakan hati kami, hidup kami, sehingga firman ini menjadi bagian yang utuh, yang tinggal, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini di bawah satu tema bersukacita atas keberhasilan orang yang lain, ya. Bersukacita atas keberhasilan orang lain. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur nomor yang ke-34. Mazmur nomor 34 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang menyimpan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini adalah Minggu pertukaran pengkhotbah di lingkungan Klasis Priangan, dan GKI Philadelphia merupakan salah satu daripada belasan jemaat di Klasis Priangan, dan saya Pendeta Rivo dari GKI Bungur Jakarta mengucap syukur boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, ya, yang diberikan satu tema bersukacita atas keberhasilan, kesuksesan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin tanya kepada kita semua, kira-kira gampang nggak sih kalau kita itu bersukacita, kita itu bahagia atas keberhasilan, atas kesuksesan orang lain, saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara, mudah tidak? Kalau kita melihat orang lain itu mengalami keberhasilan dan kita ikut senang, ya. Di sebuah media sosial itu digambarkan kalau orang Indonesia sama orang Amerika itu punya perbedaan. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya orang lain bahagia, itu berbeda. Misalnya tetangga beli mobil baru, saudara-saudara. Kalau orang Amerika lihat tetangganya beli mobil baru yang lebih canggih, yang mahal, mereka langsung bilang, wah, saya suka, saya senang, kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil, ya. Tapi kalau kita, saudara-saudara orang Indonesia, tetangga beli mobil baru, ya, mobilnya lebih mahal dari kita, ya, lalu kita bilang, wah, elah, itu duit dari mana itu, ya, aduh, itu orang, ya, korupsi mungkin dia, ya, aduh, itu seringkali saya lihat rumahnya ditutup, ya, mungkin dia sedang di dalamnya sedang mengelola
barang terlarang dan sebagainya macamnya, nyinyir, saudara-saudara, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara, apakah mudah kita untuk bersuka cita dengan orang yang berhasil di dalam hidup mereka? Saudara-saudara, tidak mudah. Tidak mudah kita untuk boleh bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Tetapi saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan pada pagi hari ini. Apakah yang menyebabkan kita seringkali tidak bisa bersuka cita? Apakah yang menjadi dasarnya? Kenapa seringkali orang tidak bisa berbahagia bersama-sama orang yang berbahagia? Kita tidak bisa untuk boleh merayakan kehidupan yang baik di dalam hidup seseorang, saudara-saudara. Nah, kuncinya hari ini saudara-saudara kita akan belajar, yaitu satu hal. Mengapa kita sulit sekali, saudara-saudara? Karena hidup kita seringkali dipenuhi dengan iri hati. Ya, siapa di antara kita, saudara-saudara, yang tidak pernah iri hati? Siapa di antara kita, saudara-saudara, yang mungkin saat ini tidak sedang diiri hati sama orang lain? Ya, saudara-saudara, kita seringkali mudah sekali untuk iri hati, saudara-saudara. Ya. Orang lain mungkin rumahnya lebih bagus dari kita mulai gelisah, ya. Kita mulai iri hati. Orang lain pekerjaannya, kantornya mentereng, misalnya ada di Sudirman, di daerah yang elit begitu. Sedangkan kita kantornya ya begitu-begitu doang di kampung misalnya. Wah, mana keren. Kita mulai iri, saudara-saudara, ya. Kita mulai iri misalnya anak-anak yang lain, anak-anak tetangga, anak-anak saudara kita, ranking 1, ranking 2. Anak kita mah boro-boro ranking 1, ranking 2. Nilainya do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. Itu terus, saudara-saudara. Kita mulai iri. Waduh, bagaimana ini anak-anak kok seperti ini, saudara-saudara. Ya, anak-anak lain semuanya, kalau pelajaran sukses, pelajaran bagus, naik kelas, dan sebagainya macamnya. Anak kita di sekolah, saudara-saudara, remet terus gitu ya. Selalu remet. Saya kadang-kadang bingung sama anak saya ya. Kemarin dia bilang, "Pak, aku lagi remet. Jadi jemputnya telat." "Kamu remet apa?" "Remetnya olahraga, saudara-saudara." Aduh, pelajaran olahraga remet. Gimana matematika, bagaimana fisika, Inggris, dan sebagainya macamnya. Saudara-saudara, kita mungkin membanding-bandingkan, kita menjadi orang yang iri. Ya. Ibu-ibu juga ini ya, ibu-ibu juga sama ya. Waduh, lihat orang lain, wanita lain, ibu-ibu yang lain, wajahnya cantik, glowing, mengkilat ya, kinclong ya. Waduh, wajah kita ibu-ibu bagaimana? Wah, wajah kita sudah pakai bedak ya. Bedaknya sudah satu kaleng dipakai. Semuanya dipakai, saudara-saudara, tetap aja nggak glowing, saudara-saudara. Begitu-begitu aja, ya. Kita banding-bandingkan, ya. Saudara-saudara, kita seringkali membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Meskipun ada lagunya, jangan dibanding-banding, ojo dibanding-bandingke, ya. Tetapi kita sudah membandingkan, dan kita menjadi orang-orang yang iri hati atas keberhasilan orang lain, atas kesuksesan orang lain, saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan orang-orang di dalam gereja? Bagaimana dengan jemaat Tuhan di dalam gereja, saudara-saudara? Wah, di gereja mah lebih banyak lagi orang yang iri, saudara-saudara. Saudara-saudara, apalagi pendeta, ya. Saya kalau misalnya besok ke seorang jemaat, ya, lalu kemudian ada aja cuma bilang, "Wah, elah, pendeta itu besoknya ke orang-orang itu aja situ ya." Orang-orang yang mungkin dianggap orang punya uang. Akhirnya kemudian besoknya ke situ. Saya itu nggak pernah dibesukin sama pendetanya, ya. Kalau pendeta sama orang yang satu itu belum sakit tadi sudah dibesukin begitu ya. Belum sakit sudah dibesukin, sudah didatengin. Iri hati, saudara. Saya udah di rumah sakit, sudah masuk rumah sakit, masih belum dibesuk-besukin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya iri. Lihat orang lain punya talenta, orang lain punya berbagai macam kelebihan, kita menjadi iri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, iri hati ini adalah satu dosa yang sangat serius sekali. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, saudara-saudara, kita melihat bagaimana dosa itu masuk di dalam hidup seseorang karena dipenuhi dengan iri hati. Saudara-saudara, kita melihat di dalam kejatuhan manusia di dalam dosa, saudara-saudara.
Salah satu hal yang dikatakan bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa dan mengikuti hawa nafsunya adalah karena apa, saudara-saudara? Karena mereka ingin lebih daripada Allah. Mereka ingin lebih daripada statusnya sebagai manusia yang diciptakan. Tidak lama sesudah kejadian pasal yang ketiga, kejadian pasal yang keempat, saudara-saudara, di situ juga ada satu peristiwa bagaimana manusia itu dipenuhi dengan iri hati. Yaitu ketika pada waktu anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel ini, mereka kemudian mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan apa? Mempersembahkan akan hasil kebun kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan di dalam bagian ini, Habel mempersembahkan apa? Mempersembahkan korban-korban ternak-ternak yang terbaik kepada Tuhan. Nah, menjadi masalah apa, saudara-saudara? Yang menjadi masalah adalah pada waktu mereka mempersembahkan kepada Tuhan, persembahan daripada Kain ditolak oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana pada waktu itu maka Kain menjadi panas hatinya. Dia menjadi marah, dia iri hati. Kenapa saudaranya diterima sedangkan dia ditolak? Iri hati ada di dalam firman Tuhan. Dan ini menjadikan manusia berdosa, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-12. Next, kita melihat bagaimana ada seorang wanita, seorang yang bernama Miriam. Pada waktu dikatakan, pada saat itu dia protes kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, masa sih Tuhan itu hanya berfirman kepada Musa? Bukankah Tuhan itu juga bisa berfirman kepada kita? Miriam dia tidak terima bagaimana pada saat itu Musa lebih ditinggikan, Musa lebih diagungkan daripada Miriam. Dan pada saat itu kemudian Miriam dia kecewa. Dia menggugat akan kebenaran daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi. Tuhan menghukum Miriam dengan satu penyakit. Dia mendapatkan penyakit kusta. Saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, inilah yang terjadi dengan orang-orang yang menghadapi akan iri hati di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, mungkin kita berkata orang iri hati adalah orang yang tidak punya apa-apa. Oh, orang yang iri hati adalah orang yang miskin, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya kekuasaan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat next, yaitu bagaimana ada seorang raja, seorang yang kaya, seorang yang punya pengaruh, seorang yang punya kedudukan yang tinggi. Seorang yang bernama Raja Saul. Bagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan. Pada saat itu saudara-saudara, Raja Saul sebagai seorang raja. Tetapi kemudian mulai bangkit seorang yang bernama Daud. Dan pada waktu Daud tidak berperang, sesudah dia selesai berperang, saudara-saudara, maka di situ ada banyak sekali ibu-ibu, ya, banyak sekali tante-tante yang pada saat itu kemudian ngefans sama Daud, ya. Daud itu mungil, imut-imut, kemerah-merahan, waduh, kayak bintang K-pop begitu, ya. Wah, namanya ibu-ibu itu senang sekali sama bintang yang baru muncul ini, si Daud. Lalu mereka nyanyi tuh, mereka bilang, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Saul mengalahkan ribuan orang. Saudara, kalau dikatakan saudara mengalahkan ribuan musuh, senang nggak? Seharusnya senang, saudara-saudara. Seharusnya senang. Ngalahin 1-2 orang aja susahnya setengah mati. Ini mengalahkan ribuan orang. Tetapi saudara-saudara, kemudian mereka berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya puluhan ribu. Artinya 10 kali lipat daripada yang dilakukan oleh Saul. Dari situlah saudara-saudara, seorang raja juga tidak kebal daripada apa yang disebut dengan iri hati. Dia sudah marah, dia kecewa dan ingin untuk membunuh Daud. Mencari berbagai cara untuk bisa membunuh Daud. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, iri hati ketika masuk di dalam kehidupan seseorang, saudara-saudara, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Mungkin saudara-saudara hari ini ada yang berkata, oh saya itu sayang sama anak-anak saya. Punya anak 3, ya. Lalu bilang sayangnya sama yang pertama, kedua, ketiga.
Sayang sama yang mana om? Punya anak berapa? 3. Mana yang paling disayang? Oh saya mah sayang semuanya, anak-anak saya sayang gitu ya. Tapi coba satu kali saudara-saudara iseng-iseng panggil anak, lalu kemudian ngomong heart to heart gitu ya, hati ke hati, lalu bilang sama dia ya, menurut kamu papi paling sayang sama siapa? Ya, pasti dia punya jawaban saudara-saudara. Karena seringkali itulah yang terjadi saudara-saudara. Sehingga iri hati itu muncul di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, iri hati adalah bahasa yang tidak asing di dalam hidup kita, bukan? Kita bisa mengalami akan iri hati. Atau mungkin kita saat ini adalah orang yang sedang diiri hati oleh orang lain. Saudara-saudara, bagaimanakah firman Tuhan mengatakan tentang iri hati? Saudara-saudara, di dalam Alkitab bertaburan akan ayat-ayat yang mengatakan tentang iri hati, dan Allah tidak berkehendak kepada orang-orang yang iri hati. Orang-orang yang tidak bersuka cita dengan keberhasilan orang lain. Mazmur 37 dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Di dalam kitab Amsal juga dikatakan jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan juga di dalam kitab Roma, saudara-saudara, bagaimana Paulus menginginkan kita untuk menanggalkan hidup kita yang lama. Hidup kita yang lama itu adalah apa? Hidup di dalam percabulan, hidup di dalam hawa nafsu, hidup dalam perselisihan, dan hidup di dalam iri hati. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus dan juga di dalam Galatia juga mencatat bagaimana iri hati itu adalah satu hal yang tidak diperkehendaki oleh Tuhan di dalam hidup seseorang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, next pertanyaannya, apa itu iri hati? Iri hati itu saudara-saudara adalah satu tindakan di dalam diri seseorang ya, yang senantiasa menganggap orang lain itu lebih, yang menganggap orang lain itu lebih berhasil, dan kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi tidak terima, dan kita menjadi orang-orang yang kemudian melakukan berbagai macam untuk menghancurkan kehidupan orang itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, saudara-saudara, di situ ada sebuah kisah, yaitu seorang yang memiliki sebuah ladang. Ladang itu sangat besar sekali. Dan saat itu saudara-saudara, dia membutuhkan orang-orang untuk bekerja di dalam ladangnya. Orang-orang itu kemudian dipanggil dari pagi-pagi buta. Jam 6, mungkin sekitar jam 6 pagi. Sang tuan itu kemudian memanggil para orang-orang itu untuk bekerja di ladangnya. Sesudah dia memanggil orang-orang itu, dia kemudian deal harganya. Kamu bekerja kepada aku sepanjang satu ini, harganya adalah 1 dinar. Oke, deal. Saudara-saudara, kemudian jam 9 dia keluar lagi sang tuan itu. Dia lihat bahwa masih membutuhkan orang bekerja. Dia kemudian memanggil orang. Ya, jam 10 dia memanggil orang lagi. Jam 12 dia panggil orang. Jam 3 dia panggil lagi. Sampai akhirnya sudah mau malam, sudah mau selesai, dia masih lihat orang-orang masih belum bekerja. Mereka berkata, kami tidak ada yang panggil. Oke, kamu masuk kerja. Meskipun kerjanya tinggal beberapa jam, mungkin 1-2 jam. Saudara-saudara, tetapi yang menjadi permasalahan yang menarik adalah di dalam bagian ini. Ketika orang-orang itu mengadakan perhitungan gaji, saudara-saudara, mereka yang bekerja dari jam 6 pagi, sama mereka yang bekerja dari jam 5 sore, itu upahnya sama, 1 dinar. Mereka protes, mereka iri. Mereka bilang kepada sang tuan itu, kamu yang benar, kita sudah dari pagi loh kerja. Tuannya bilang, kita udah deal loh. Kita sudah sepakat. Kamu kerja dari jam 6, kita sepakat berapa? 1 dinar. Saya tidak merugikan. Kita sudah sepakat. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa, Bapak Ibu? Iri hati. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita
sudah bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor. Mungkin saudara sudah bekerja 20 tahun lebih. Oke? Saudara sudah menjadi orang yang sangat senior di kantor itu. Saudara bekerja dengan sangat setia, sangat loyal. Saudara-saudara mungkin selama 20 tahun saat ini, mungkin saudara diberikan kendaraan oleh kantor. Kendaraan yang bukan kendaraan yang baru. Kendaraan yang second, saudara-saudara. Ya. Kendaraan yang kelas-kelas kambing gitu mungkin saudara-saudara ya. Dikasih kepada kita. Lalu kemudian fasilitas rumah. Ya mungkin rumahnya juga yang ecek-ecek, yang gak terlalu bagus. Saudara-saudara, tetapi tiba-tiba sesudah 20 tahun saudara bekerja, tiba-tiba ada orang baru, newcomer, datang, saudara-saudara. Nah, waktu orang itu baru datang, saudara, dia dikasih fasilitas yang lebih daripada kita. Mobilnya diberikan mobil yang terbaru. Kalau kita second, dia dikasih yang first, yang baru. Rumahnya, saudara-saudara, kalau kita tinggalnya itu di kampung, dia tinggalnya, saudara-saudara, di rumah elit. Saudara-saudara, bagaimana saudara perasaan kita? Kita bisa bilang, saya orang Kristen, saya jemaat GKI Philadelphia, haleluya, puji Tuhan dalam segala keadaan, nggak mungkin ada, biarin aja. Soalnya kita bohong, saudara-saudara, kalau kita bilang seperti itu. Saudara-saudara, kita pasti timbul akan iri hati di tengah-tengah keadaan hidup yang seperti demikian. Sama seperti mereka yang bekerja dari jam 6, sudah capek-capek kerja, tapi cuma dapat 1 dinar. Dan mereka yang lain juga dapat hal yang sama. Yang menjadi permasalahan, saudara-saudara, adalah karena iri hati. Saudara-saudara, iri hati itu bukanlah bukanlah kemarahan karena kita itu dirugikan. No. Dari orang-orang yang bekerja kepada tuannya itu, mereka tidak dirugikan. Mereka sudah dijanjikan 1 dinar 1 hari, oke. Tetapi orang yang iri hati atau iri hati itu, saudara-saudara, adalah ketika orang lain itu diuntungkan dan kita tidak menerima keuntungan. Itu iri hati. Bukanlah kemarahan karena kita diperlakukan dengan tidak adil, tetapi kita melihat orang lain diperlakukan dengan penuh cinta kasih. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita diturunkan, tetapi karena orang lain dinaikkan. Iri hati, saudara-saudara, bukanlah kemarahan karena kita dihina, diolok oleh orang lain. Tetapi apa? Orang lain yang disanjung, yang dipuji-puji. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita direndahkan, tetapi karena orang lain yang dihormati. Sesuatu yang menarik dari rasa iri hati adalah apa? Bahwa orang yang iri hati seringkali bukannya ingin lebih banyak untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain ingin dikurangi. Saudara-saudara, ini iri hati. Ketika kita melihat orang lain lebih, orang yang iri hati adalah orang yang melihat orang lain lebih itu ingin dikurangi. Itulah iri hati. Dia punya mobil yang sekelas itu, dia ingin mengurangi. Kalau misalnya dari mungkin mobilnya adalah BMW, dia ingin mengurangi jadi Avanza misalnya. Itu orang iri hati. Orang iri hati tidak menuntut lebih untuk dirinya sendiri, tetapi supaya orang lain mendapat lebih sedikit dari dirinya. Ini orang yang iri hati. Saudara-saudara, ketika di kantor mungkin bos memberikan perhatian lebih besar kepada orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Kita mulai gelisah. Itulah iri hati. Iri hati bukanlah karena kita diperlakukan jahat, kasar, tidak, saudara-saudara. Tetapi karena orang lain yang ada di depan kita, yang secara nyata-nyata kita lihat, dan orang itu mendapatkan penghargaan, kebaikan lebih banyak dari kita. Saudara-saudara sekalian, iri hati itu memberikan banyak sekali dampak.
Yang pertama, saudara-saudara, setidaknya iri hati itu memberikan dampak yang merusak, merugikan diri kita sendiri, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ayub, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara-saudara, orang yang iri hati, maka jiwanya itu senantiasa bagaimana? Senantiasa tidak puas, senantiasa mengeluh, senantiasa bersungut-sungut. Dan firman Tuhan mengatakan apa, saudara-saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara-saudara, hidup kita akan menjadi lemah, hidup kita akan menjadi hancur. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita dipenuhi dengan iri hati. Kita dipenuhi dengan kemarahan kepada orang lain. Kita dipenuhi dengan kekecewaan. Kenapa orang itu mendapatkan, sedangkan saya tidak mendapatkan? Saudara-saudara, iri hati ini sesuatu hal yang sangat serius yang harus kita pikirkan. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang akan menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati itu akan membuat tulang-tulang kita itu kering. Iri hati itu akan membuat kita tidak sehat. Iri hati itu membuat kita sakit, saudara-saudara. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada gunanya kita untuk iri hati. Karena iri hati itu akan merusak akan hidup kita sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, iri hati bukan hanya merusak diri kita, tetapi iri hati itu akan merusak hubungan kita dengan orang yang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, di firman Tuhan kita melihat seorang yang bernama Yusuf. Yusuf pada waktu dia disayang oleh ayahnya, dia diberikan akan jubah yang maha indah. Wah, siapa orang yang tidak akan cemburu, iri? Misalnya kita ada anak-anak dan di antara anak kita ada 10 anak, cuma satu yang kita beliin. Yang lain bagaimana, saudara-saudara? Saudara-saudara, anak saya aja saudara-saudara bisa iri, saudara-saudara. Koko bisa main handphone, kenapa saya nggak bisa? Ya, Koko dikasih ini, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya hubungannya tidak harmonis. Saudara-saudara, Yusuf diberikan jubah yang maha indah oleh ayahnya. Dan saat itu, saudara-saudara, maka saudara-saudara Yusuf dipenuhi dengan iri hati. Dan itu menyebabkan mereka menjual akan Yusuf. Saudara-saudara sekalian, iri hati bukan hanya merusak diri kita, tulang-tulang kita menjadi kering. Iri hati merusak hubungan kita dengan orang di sekitar. Dan iri hati itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang tidak harmonis lagi. Karena sesungguhnya orang yang iri hati adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang iri hati, dia tidak pernah percaya kepada Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan ini dengan sangat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya hari ini, saudara-saudara, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bisa bersuka cita atas keberhasilan, kesuksesan daripada orang-orang yang lain. Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama kita melihat dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Satu teladan yang sangat menarik yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Intinya, saudara-saudara, pada waktu itu murid-murid daripada Tuhan Yesus dan Yesus mengadakan akan satu mujizat-mujizat yang luar biasa dan banyak orang tertarik mengikut kepada Yesus. Sedangkan Yohanes pada saat itu bersama-sama muridnya mulai ditinggalkan orang. Mulai tidak lagi diikuti. Dan saat itu murid-murid Yohanes berkata kepada guru mereka, kepada Yohanes Pembaptis. Murid-murid orang itu, artinya murid-murid Yesus. Mereka diikuti oleh banyak orang. Mereka lebih terkenal, mereka lebih populer.
Ada iri hati di dalam hati para murid-murid Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian, tetapi sangat menarik. Pada saat itu Yohanes kemudian tidak mengikuti akan cara pikir daripada murid-murid yang berkata, oh iya ya benar ya, waduh benar kurang ajar itu orang ya, waduh kan saya duluan ini dan sebagainya. Tidak. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 27, jawab Yohanes, di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Yohanes ingin mengatakan seperti demikian. Kalau orang lain itu sukses, kalau orang lain itu berhasil, kamu jangan iri. Kamu jangan kemudian marah dengan orang itu. Kenapa? Karena itu yang ngasih Tuhan. Itu pemberian dari sorga. Itu anugerah dari sorga. Kita jangan kemudian menjadi orang yang khawatir dengan hidup ini. Kenapa ini begitu? Sedangkan saya tidak begitu. Karena semua itu adalah karunia daripada Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Hidup ini ada yang ngatur. Amin Bapak Ibu. Hidup ini semuanya ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Tuhan. Jadi kalau ada orang lain mengalami keberhasilan, orang lain naik mobil lebih bagus, orang lain dibesuk, orang lain diperhatikan, itu adalah berkat daripada Tuhan. Apakah kita tidak diberkati? Kita juga diberkati. Tetapi yang menjadi masalah, kita tidak bisa melihat berkat itu adalah karena kita iri hati. Yohanes mengingatkan segala sesuatu itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Bukan karena usaha kita. Saudara-saudara, hidup kita akan lebih nyaman. Hidup kita nggak akan menjadi orang yang iri kalau kita senantiasa hidup dengan melihat hidup ini sudah ada yang mengatur. Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Pemberian daripada Allah dari sorga yang memberikan tiap-tiap orang rezekinya masing-masing. Dan Tuhan tidak pernah salah memberikan apa yang baik bagi kita. Saudara-saudara, di dalam kebaktian yang pertama tadi saya sedikit men-sharingkan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kami 3 orang anak. Anak yang pertama SMP 1 di SMPK Penabur, SMPK 2 Penabur. Anak saya yang kedua, saudara-saudara, SD kelas 5 di SDK Penabur juga di Gunung Sahari. Saudara-saudara, tetapi anak kami yang ketiga, Tuhan izinkan saat ini baru usia 4 tahun. Tapi dalam usia 4 tahun ini, saudara-saudara, dia masih belum bisa bicara. Usia 4 tahun dan dia tidak bisa seperti anak-anak yang normal yang lain. Sekitar anak saya umur 1 tahun 2 bulan saja, anak saya yang pertama itu sudah bisa bicara. Saya ingat betul. Anak saya yang kedua juga sama, 1 tahun 3 bulan sudah bisa bicara. Tapi anak yang ketiga, sampai usia 4 tahun dia bisa bicara. Saudara-saudara, kami periksakan ke dokter dan memang terlambat. Karena pada saat itu adalah pandemi, dan kami tidak berani untuk boleh konsultasi ke dokter. Karena kami takut dengan situasi, sehingga tidak bisa dibawa ke dokter. Sampai akhirnya bawa ke dokter, dan akhirnya sesudah berapa bulan, dokter memberikan jawaban bahwa anak kami ini mengalami autism. Autis. Saudara-saudara, hati orang tua mana yang tidak mengalami akan kekecewaan ketika melihat kenyataan seperti demikian? Saudara-saudara, saya sempat berkata kepada Tuhan di dalam kemarahan saya, di dalam kekecewaan saya, di dalam kefrustasian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kamu itu nggak adil. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah hidup bagi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memberikan seorang anak yang seperti ini? Kenapa Tuhan nggak memberikan yang terbaik, anak yang terbaik? Tapi kenapa Tuhan memberikan anak dengan anak berkebutuhan khusus? Saudara-saudara, saya sempat kecewa, saya sempat marah kepada Tuhan. Apalagi beberapa kasus, beberapa peristiwa membuat hati kami seperti dicabik-cabik. Sepertinya nggak bisa terima kenyataan seperti itu.
Satu kali saudara-saudara, dokter itu menyuruh kami untuk membawa anak untuk les berenang. Saudara-saudara, bukannya kami itu pengen, bukannya kami banyak waktu, saudara-saudara. 1 minggu aja, saudara-saudara, kita itu bisa 4 hari untuk pergi ke terapi, pergi ke dokter. Belum lagi sekarang saya lagi ambil studi lanjut di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Saya mengatur waktu dengan pelayanan, tetapi ini sebagai satu keharusan untuk boleh dia les. Kami hubungin seorang guru yang dulunya ngajarin kokonya sama cecenya. Sudah sepakat waktunya, sepakat harganya dan sebagainya macamnya. Oke. Dan pada harinya sudah kami datang. Guru itu langsung pada waktu kami datang, kami sedang main-main di kolam. Lalu guru itu bilang seperti ini. Ini anak mau main atau mau belajar? Waduh, dia ngomong kayak gitu tuh kayaknya sudah nggak enak, saudara-saudara. Saya bilang mau belajar, Bu. Lalu dia tanya, anaknya siapa namanya? Saya bilang, oh namanya Aaron. Oh, belum bisa bicara ya? Wah, sudah nggak enak sekali. Sangat nggak enak sekali ngomong-ngomongannya. Wah, iya anak saya ini speech delay. Terlambat bicara dan sebagainya macamnya. Wah, langsung gurunya bilang, wah nggak bisa. Anak ini nggak bisa untuk di les berenang, nggak bisa. Fokusnya nggak ada. Anak itu matanya fokusnya kemana-mana, nggak fokus dan sebagainya macamnya. Dalam hati saudara saya bilang, stop, saya tahu, saya ngerti anak saya bagaimana, saya tahu. Saya dalam hati saya bilang, kamu aja belum pegang anak saya, kamu aja belum sentuh anak saya. Tapi kamu sudah bilang anak ini gak bisa berenang, anak dia begini, dan stop, saya bilang. Ya orang ibu bilang ini, ibu ini bilang, udah sama bapaknya. Saudara-saudara, hati ayah mana yang tidak sakit, yang hancur ketika melihat keadaan seperti itu. Melihat anak-anak yang lain sudah bisa berenang, melihat anak-anak yang lain bisa normal, sedangkan anak kami mengalami situasi yang seperti demikian. Tidak mudah. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan ini memberikan kekuatan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Tidak ada seorang yang dapat menerima sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Saudara-saudara, kalau kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain dan selalu cemas dengan keadaan hidup ini, saudara, hidup kita tidak pernah tenang. Firman Tuhan menguatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita hidup itu karena anugerah. Kita hidup itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami akan kerugian, bangkrut, PHK, kita mengalami masa-masa yang sulit, penyakit dan sebagainya, kita tetap percaya, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi dan Tuhan yang memberi yang terbaik. Saudara-saudara, ketika kita memiliki hati bahwa segala sesuatu ada yang mengatur, ada Allah yang berdaulat di dalam hidup ini, maka sekalipun kita ada di tengah-tengah ketidaknyamanan hidup, kita tetap tenang. Karena kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita. Tidak sehelai rambut pun akan dibiarkan jatuh tanpa sepengetahuan daripada Dia. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, tetapi kita tetap bisa bersukacita bersama-sama dengan orang yang berhasil. Ketika di dalam hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Mungkin ada perasaan yang tidak nyaman, mungkin ada perasaan iri hati, mungkin ada perasaan-perasaan kecewa di dalam hidup kita. Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Kenapa mereka tidak seperti aku? Dan sebagainya macamnya, kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menerima. Tapi saudara-saudara, hidup kita akan menjadi tenang. Tulang-tulang di dalam hidup kita menjadi segar. Ketika kita hidup senantiasa bersyukur. Bersyukur senantiasa. Bersyukur ya bapak-bapak, kalau punya istri mungkin cerewet, ya cerewet, ngomongnya banyak sekali saudara-saudara.
Saya kalau habis khotbah, habis seminar di luar gitu, lalu pulang, saudara-saudara saya itu kadang-kadang diajak ngomong istri, wah banyak sekali. Ya, meskipun ada kadang-kadang, aduh, nggak pengen ngomong saudara-saudara. Bapak-bapak itu sudah capek di luar kerja, istrinya ngoceh begede-gede. Bersyukur ya, masih punya istri saudara-saudara, amin. Ya, mengucap syukur ya, suaminya masih bisa bekerja. Bersyukur kadang-kadang suaminya itu pelit minta ampun begitu ya. Istrinya juga pelit minta ampun. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ya. Bersyukur itu akan membuat iman kita tetap segar. Kerohanian kita tetap senantiasa diperbaharui di dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh diajar oleh firman Tuhan. Untuk kami senantiasa di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Kami selalu melihat ada tangan Tuhan dari sorga yang sudah mengatur kehidupan kami, yang sudah memelihara dan memberkati kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu membandingkan hidup kami dengan orang lain. Karena apa yang Tuhan berikan kepada orang lain, mungkin ketika diberikan kepada kami tidak pas. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur. Meskipun rezeki kami masih kecil, kami tetap bersyukur. Ajar kami tetap mengucap syukur ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit di dalam ekonomi. Ajar kami mengucap syukur ketika kami juga mengalami akan segala sakit penyakit. Ajar kami tetap mengucap syukur dan mengarahkan pandangan kami kepada sorga. Karena disitulah maka kami akan disegarkan, dikuatkan, dihiburkan. Oh Tuhan, kami berdoa, menyerahkan untuk setiap jemaat. Di tengah-tengah situasi kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau memampukan, menguatkan mereka. Untuk tetap mengucap syukur di dalam segala sesuatu, apapun itu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang terbaring lemah. Kami berdoa untuk Ibu Herlina yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan. Tuhan berkati akan anakmu. Tuhan berkati juga bagi saudara-saudara kami mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Philadelphia. Tuhan memberkati gereja ini. Agar semakin hari semakin bertumbuh. Semakin banyak orang-orang yang datang dimenangkan. Sehingga mereka boleh beribadah. Mereka boleh mengalami akan Tuhan di dalam hidup mereka melalui dan di dalam gereja ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa. Biarlah Tuhan memakai mereka agar mereka boleh mensejahterakan, memajukan bangsa dan negara kami ini. Inilah doa kami. Mungkin ada doa-doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan atau tidak dapat kami sampaikan karena keterbatasan ruang dan waktu. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengerti setiap doa-doa, permohonan-permohonan kami. Bahkan ketika kami belum mendoakan, Engkau tahu isi hati kami. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Philadelphian Boys. Tes. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Apakah ada warta? Warta jemaat. Hari ini ada latihan vokal grup KW dan persekutuan pria. Sesudah KU2 mengundang kaum ibu dan bapak untuk berpartisipasi dalam vokal grup. Persekutuan doa setiap hari Kamis seperti biasa pukul 19.30. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian diundang untuk menghadiri persekutuan doa. Demikianlah warta jemaat. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6 yang bunyinya demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Petugas persembahan Ibu Desi dan Saudari Jenis. Ralat, Ibu Desi dan Ibu Eli. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menaikkan satu pujian. Kami bawa korban pujian. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, saat ini kami datang bersyukur kepadamu, karena atas penyertaan-Mu sajalah saat ini kami telah selesai mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Biar kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa kami tanamkan dalam hati kami dan kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkatilah dan berikanlah selalu kesehatan yang baik, agar beliau dapat terus menyampaikan pengajaran firman-Mu di waktu-waktu yang akan datang. Saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, biar kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Doa pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya, marilah kita menutup kebaktian kita pada hari Minggu ini dengan menaikkan satu pujian, Yesus memanggil, mari segera. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, tibalah kita di akhir daripada ibadah ini. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dan yang sempurna, pertolongan, kekuatan, penghiburan, kuasa daripada Allah Roh Kudus akan memampukan kita senantiasa bersuka cita atas keberhasilan daripada orang-orang di sekitar. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh.